Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi teman-teman dan ibu dosen. Untuk presentasi pada hari ini, kelompok kami akan mempresentasikan tentang CRM atau yang disebut dengan Customer Relationship Management. Dengan anggotanya yang pertama ada Nikita Angel, yang kedua Imam Dias, ada Nia Herlina, ada Mira Ardila, ada Christian Herlianto, dan ada Muhammad Raistama AG, dan ada Ditya Angelica Agustina, dan yang terakhir adalah Herlambang Ajisro Mahendra. Oke, kita langsung saja ke pengertian dari CRM. CRM atau Customer Relationship Management dalam bahasa Indonesia memiliki pengertian dasar, yaitu suatu manajemen hubungan pelanggan atau merupakan suatu strategi pemasaran yang saat ini sangat banyak dilakukan oleh perusahaan-perusahaan yang menginginkan pelanggan atau konsumen mereka tetap membeli produk atau memakai jasa mereka. Dalam artian umum, yaitu suatu proses dari beberapa tahapan yang terdiri dari identifikasi, akuisisi, retensi, dan pengembangan customer yang memberikan kontribusi yang besar kepada perusahaan dengan cara memfokuskan strateginya, yaitu dengan cara menjaga hubungan dengan customer secara efektif dan efisien, sehingga hubungan tersebut itu menjadi hubungan seumur hidup atau lifetime yang menguntungkan. Selanjutnya kita akan membahas ciri-ciri dari CRM. Nah, ciri-ciri dari CRM yang pertama adalah penjualan kekuatan otomatisasi yang mengimplementasikan analisis promosi penjualan, mengotomatiskan pelacakan sejarah rekening klien untuk penjualan berulang atau penjualan di masa depan. Yang kedua, teknologi data warehouse digunakan untuk informasi transaksi agregat untuk menggabungkan informasi dengan produk CRM dan untuk memberikan indikator kinerja utamanya. Yang ketiga, teknologi data warehouse digunakan untuk informasi transaksi agregat untuk menggabungkan informasi dengan produk CRM dan untuk memberikan indikator kinerja utamanya. Yang keempat, yaitu sistem CRM yang melacak dan mengukur kampanye pemasaran itu melalui jaringan ganda, pelacakan analisis pelanggan dengan klik pelanggan dan penjualan. Berikutnya adalah manfaat dalam penggunaan CRM. Manfaatnya yang pertama, jumlah konsumen yang akan bertambah karena tujuan utama dari CRM selain mencari konsumen baru, di samping tetap memelihara tingkat kepuasan konsumen yang sudah ada. Yang kedua, mengetahui tingkat kepemilikan perusahaan pada konsumen, yaitu dengan mengetahui kebutuhan konsumen. Yang ketiga, mengetahui kebutuhan konsumen pada masa yang akan datang, yaitu melalui hasil transaksi yang sudah dilakukan dan dari hasil analisa data-data transaksi yang sudah terkumpul. Yang keempat, mengetahui ketidaknormalan pada setiap aktivitas transaksi, yaitu mengetahui tindak kriminal seperti penipuan dan lain sebagainya. Yang selanjutnya, mengetahui perbaikan yang harus dilakukan pada service yang diberikan kepada konsumen. Berikutnya, mampu menganalisa pola data transaksi. Sebagai contoh, mampu mengetahui kombinasi produk yang akan dijual pada waktu-waktu tertentu. Yang terakhir yaitu mengurangi resiko operasional, yaitu dengan mengetahui prediksi yang akan terjadi dan kesalahan yang pernah dilakukan melalui customer history. Selanjutnya ada tujuan dari CRM. Nah, tujuan dari CRM itu pada dasarnya bertujuan agar perusahaan dapat mengenali pelanggan secara lebih detail dan melayani mereka sesuai kebutuhannya. Nah, secara umum beberapa aktivitas dari konsep CRM itu adalah sebagai berikut. Yang pertama, membangun database pelanggan yang kuat. Yang kedua, membuat profil dari setiap pelanggan. Yang ketiga, analisis profitabilitas dari tiap-tiap pelanggan. Dan yang terakhir adalah interaksi dengan pelanggan yang lebih target dan customis. Ada pula fitur-fitur CRM dasar. CRM dasar akan mencakup manajemen kontak dan manajemen peluang yang dapat memungkinkan Anda untuk menemukan para pelanggan serta komunikasi yang terjalin sebelumnya secara instan dan melacak calon pelanggan Anda. Nah, berikut ini adalah fitur utama atau dasar dari CRM. Yang pertama, laporan dashboard CRM, terus pelacakan terhadap tim penjualan dan KPI. Yang ketiga, otomatisasi bisnis. Yang keempat, integrasi. Dan yang terakhir adalah integrasi pemasaran atau WhatsApp dan obrolan.
Oke, itulah tadi pembahasan materi tentang CRM dari kelompok 7. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.